Siap, alhamdulillah. Oke, saya coba share screen ya. Sudah nampakkah? Sudah, Pak. Sudah nampak ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa sama-sama belajar pada malam hari ini. Merupakan malam yang paling bahagia buat saya karena dikasih kesempatan oleh rekan saya, sahabat saya, Ibu Mide untuk dipanggil kok Mide ya, saya panggil dekatnya Ibu Mide, Bu Hamidah, teman kuliah saya yang saat ini dikasih kesempatan untuk bisa sharing. Kita sama-sama belajar ya, kakak-kakak semuanya, karena ini pelajaran yang sangat penting dan bermanfaat untuk kita semua, insya Allah, karena sini merupakan pembelajaran yang apa ya, dibilang mata pelajaran ini adalah reflective problem identification assessment. Ini bagian penting yang sudah pernah kita lewatin pastinya gitu loh. Pasti ketika kita mau melakukan proses identifikasi masalah, pasti kita akan berusaha untuk merenung, bertanya-tanya, kenapa ke sini, dan akhirnya kita melakukan penilaian-penilaian. Dan kita pasti pernah melakukan proses ini gitu loh, cuman kita nggak sadar aja gitu loh. Sampai pas lagi dapat materi ini juga, saya baca teorinya, oh ini hampir sama kayak teori-teorinya ketika saya melakukan proses konseling, wawancara juga gitu ya, kepada para klien saya dan maupun kepada ketika saya mengajar di mahasiswa, seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, bolehlah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa pada malam hari ini dan seterusnya terus memberikan bimbingan dan keberkahan buat kita semua dan menjadikan ilmu ini bermanfaat buat hidup kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kakak-kakak izin kalau saya setel instrumen musik, bolehkah? Boleh, Pak. Ya, biar ceritanya kayak apa, ada backsound-nya gitu. Izin Kak, misalnya nanti agak terdistract, apakah boleh kami itu usul atau Ini cerita? kencengan kah? Kalau misalnya nanti ke distract, tapi kalau enggak masalah. Iya. Suara kedengeran kah background-nya? Tidak, Pak. Tidak. Belum. Tidak ya? Oh iya, sorry. Berarti dari sini gitu. Secara audio mungkin belum. Oke. Segini cukup ya, kakak-kakak ya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu
Nama saya Barkah Sanyoto, MPC psikolog. Saya seorang asesor, saat ini sebagai asesor sumber daya manusia ahli media dan psikolog pendidikan. Jadi diberi kepercayaan menjabat 2 jabatan sebagai asesor di Badan Siber Sandi Negara sejak tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian pernah juga menjadi psikolog pendidikan di Sekolah Berasama di Politeknik Siber dan Sandi Negara. 2005 sampai 2020, kemudian saya jadi asesor, sekarang balik lagi jadi psikolog pendidikan lagi, tapi masih membantu teman-teman rekan di asesor aparatur SDM ahli media. Saat ini saya tinggal di Perumahan Alam Parung dan saya sudah berkeluarga dengan 1 putri dan 1 putra. Saat ini profesional skill yang saya miliki adalah saya seorang life coach profesional. Jadi life coach itu apa sih? Memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal-hal yang ingin kita gali gitu ya. Jadi ada teknik bertanya, ada teknik mengeksplorasi, ada teknik mendengarkan, kemudian memberikan feedback, itu bisa dijadikan sebagai coach. Dan saya milihnya life coach, gitu, karena coach itu berbagai macam kriterianya gitu. Ada life coach yang sifatnya buat yang akademik, bisnis, ada juga untuk yang kehidupan. Saya juga seorang shifter. Shifter adalah spiritual emotional freedom technique, salah satu metode metode untuk relaksasi dan melakukan terapi ketika seorang itu mengalami gangguan kesehatan mental, baik itu sifatnya kecemasan, psikosomatis, dan dengan memberikan teknik-teknik acupressure kepada kliennya. Kemudian saya juga seorang konselor dan asesor. Pendidikan saya terakhir di S2 Magister Sains UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengambil pengkhususan di sains psikologi pendidikan. Kemudian profesinya di psikolog Universitas Kristen Indonesia, mengambil profesi psikolog tahun 2001 sampai 2003. Dan pada saat itu tidak ada pengklasifikasiannya, jadi saya mengambil 4 bidang, langsung dari klinis, pendidikan, sosial, dan industri. Kemudian S1-nya juga di Universitas Indonesia di Fakultas Psikologinya. Hobi saya adalah bernyanyi, dan alhamdulillah sudah membuat 2 album, dan beberapa lagu-lagu ciptaan sudah ada, kemudian menonton film dan membaca buku. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas terkait pada 4 hal. Jadi nanti saya akan menceritakan terlebih dahulu latar belakang dari kenapa sih muncul reflective identification assessment gitu ya. Seperti apa gitu ya, latar belakangnya dari mana gitu. Saya jadi perlu tahu juga, jadi karena ada ilmu seperti ini jadi perlu pemahaman latar belakangnya gitu. Kemudian definisinya apa, kemudian bagaimana tekniknya dalam melakukan proses identifikasi, kemudian bagaimana contoh-contoh pemanfaatan teknik-teknik yang akan saya sampaikan tersebut. Nanti juga di sela-sela materi, kalau misalnya kakak-kakak pingin diskusi, pingin bertanya, mangga silakan gitu ya. Dan kalau misalnya udah selesai, baru pingin diselesaikan dulu sampai tuntas, baru kita tanya jawab, itu juga silakan juga gitu. Kita diskusi saat ini karena kita sama-sama belajar ya kakak-kakak, bukan saya pingin menggurui atau apa, tapi kita sama-sama belajar gitu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Baik, apa sih pentingnya materi ini gitu. Jadi setiap kita melakukan proses pembelajaran, proses konseling, coaching gitu ya, pasti ditanyain ambaknya itu, apa manfaatnya buat saya materi ini? Apa pentingnya materi ini? Gitu. Itu perlu kita tanyakan supaya memfokuskan segala macam hal-hal terkait
ide, gagasan, dan supaya kita tidak keluar dari koridor-koridor yang apa yang kita ingin sampaikan atau ingin kita bicarakan kepada orang lain. Jadi pentingnya materi ini adalah supaya satu mencegah kesimpulan yang terburu-buru. Biasanya kita sebagai sebagai seorang yang kadang-kadang cepat sekali memberikan kesimpulan-kesimpulan tertentu tanpa kita mengeksplorasi penyebab-penyebabnya, latar belakangnya gitu. Sampai kita akhirnya bisa jadi kesimpulan, akhirnya menjadi judgement gitu, mengikut penilaian. Sebelum kita mengetahui akar masalahnya gitu ya. Biasanya kan dalam proses identifikasi masalah itu biasanya cuma di atas permukaannya aja. Sebenarnya tapi masalah yang paling terbesar adalah di bawahnya itu. Nah, tugas kita ada tugas konselor, konselor, psikolog gitu ya. Coach itu mencari akar masalahnya gitu ya. Mencari akar masalahnya. Untuk apa? Untuk kita bisa mencari individu itu lebih sadar akan dirinya dia. Biasanya dalam proses konseling, coaching gitu ya. Kesadaran diri itu paling penting. Gitu. Karena kita kan biasanya kalau orang lagi ada masalah gitu ya. Biasanya nggak kenal sama dirinya sendiri. Dia tidak terkoneksi dengan dirinya sendiri. Dia sibuk eksplorasi keluar tanpa menilai dirinya sendiri seperti apa keadaannya. Terus kalau kita sudah bisa meningkatkan kesadaran diri, maka kita bisa lebih objektif lagi dalam menilai benar atau salah sampai akhirnya bisa ngambil keputusan atau solusi yang lebih relevan dan progres ke depannya seperti apa gitu. Dan ini semua juga akhirnya bisa membuat keterampilan berpikir menjadi lebih kritis dan analitis gitu ya. Jadi kalau kritis dan analitis artinya lebih terstruktur, teratur gitu ya, tidak loncat-loncat, dan analitis berarti ada sebab dan akibatnya lebih jelas gitu. Nah, sejarah. Nah, di gambar ini saya masih ada orang pakai kaca gitu ya, reflektif. Sederhananya kata-kata reflektif dia memantulkan atau melihat keluar, kita melihat ada gambaran kita, terus kita ngaca itu kita merefleksikan gitu. Sini sejarah, reflective, problem identification, dan assessment. Bagaimana assessment itu untuk bisa melihat ke dalam untuk mengidentifikasikan suatu masalah-masalah tertentu. Jadi di sini saya mengambil 3 spesifikasi. Ada dunia pendidikan, ada dunia industri, dan dunia psikologi sekalian gitu ya. Nah, di dunia pendidikan munculnya tadi reflective identification itu problem dimulai dari abad 19. Di mana pada waktu abad 19 pendidikan tradisional berfokus pada pengajaran berbasis pemberian informasi dan pengukuran hasil yang kuantitatif gitu ya, ujian dan tes. Jadi kuantitatif kan lebih terukur dengan angka-angka gitu. Tidak menjelaskan apa makna dan dibalik itu semuanya. Dan pendekatan ini tidak memberikan refleksi, mengidentifikasi masalah atau mengembangkan solusi pemahaman mendalam karena based on pada angka artinya apa? Angka artinya apa cuma gitu, tapi tidak mendalam kenapa angka itu muncul, bagaimana cara mengembangkan solusinya seperti apa. Jadi seperti itu. Dan kemudian di tahun awal abad 20 John Dewey di sini memberikan pembelajaran reflektif dalam bentuk pengalaman langsung, pembelajaran dan terlibat dalam proses refleksi memahami dunia mereka. Dan refleksi juga merupakan langkah penting dalam pengembangan pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Kenapa kritis? Karena kita diupayakan atau dipaksa untuk mencari sebab akibat atau akar masalahnya untuk bisa mencari solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian ada Donald Schoen menyampaikan konsep namanya reflection in action. Ya, merupakan dalam bukunya di tahun 1983 si Donald Schoen itu berargumen bahwa proses pemecahan masalah dalam profesi dan pendidikan melibatkan tindakan reflektif di mana seorang individu itu dapat mengidentifikasi masalah secara dinamis
dan menyesuaikan pendekatannya berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari proses refleksi, gitu ya. Dan pendekatan berbasis refleksi ini mencakup identifikasi masalah dan penilaiannya dan mengarah pada pembelajaran yang lebih dalam, di mana siswa tidak hanya mengingat informasi, ya, tidak hanya mengingat informasi, tapi juga memahami bagaimana cara berpikir kritis itu untuk menyelesaikan masalah. Ini saya kasih underline-nya atau di bold-nya, di mana siswa tidak hanya mengingat, ya, tapi lebih memahami caranya berpikir kritis itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, pendidikan, kalau di pendidikan modern, reflective problem identification dan assessment itu sering diterapkan dalam berbagai program pendidikan, terutama dalam pembelajaran berbasis proyek. Ya, seperti kakak-kakak pernah ngeliat juga kan mungkin anak-anak kita ya, pendidikan di tahun-tahun sekarang tugas-tugas untuk SMP, SMA suruh buat proyek-proyek tertentu gitu ya, supaya mereka belajarnya lebih mendalam lagi. Kayak misalnya pelajaran sejarah kemarin anak saya mendapatkan tugas pelajaran P5 ya waktu itu. Proyeknya adalah mereka harus membuat pentas drama, tapi mengambil judul-judul tentang sejarah perjuangan bangsa atau pahlawan-pahlawan tertentu dijadikan sebuah drama. Nah, dalam proses pembuatan drama tersebut, pastinya ada proses menganalisa, memahami, memikirkan alurnya gitu ya, sehingga itu lebih meresap ke dalam. Dan kemudian juga ada pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Jadi diberikan sekedar pertanyaan 2 tambah 3 hasilnya berapa, tapi dibuat jalan cerita. Dibuat jalan cerita ada satu masalah tertentu bagaimana solusinya gitu. Dan itu untuk pendidikan guru, siswa diajak berpikir kritis tentang masalah yang mereka hadapi, mengevaluasi berbagai solusi dan merefleksikan pendekatan mereka untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian di dunia psikologi, tadi ada Carson ya. Kemudian kalau dalam dunia psikologi ada Carl Rogers. Ya. Carl Rogers itu menekankan pentingnya kesadaran diri dan refleksi dalam memahami proses perubahan psikologis. Ya. Adanya kesadaran diri dan merenung dan refleksi diri. Pendekatan ini membuka jalan bagi pengguna refleksi dalam terapi dan proses konseling. Ya. Karena di proses membuka kesadaran diri dan refleksi itu butuh proses yang lumayan tentang waktu 5-10 menit. Dimulai dengan harus membina rapot gitu ya. Kemudian sebelum konsep reflektif berkembang, psikologi lebih menekankan pada diagnosis dan penanganan masalah dengan pendekatan lebih objektif dan terukur. Dulunya lebih menekankan pada diagnosa saja tanpa adanya pada waktu itu identifikasi masalah psikologis dan perbaikan melalui teknik yang terstandarisasi. Kemudian Donaldson juga menerapkan banyak terapis untuk membantu klien mengenali perasaan, pola pikir, dan masalah yang mendalam. Refleksi juga membantu klien untuk lebih memahami diri mereka sendiri dan menemukan solusi yang sesuai untuk masalah mereka tuh. Keywordnya adalah mereka memahami mereka sendiri dan menemukan solusi yang sesuai. Jadi tugasnya seorang yang sedang melakukan refleksi identifikasi adalah supaya mereka sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kebutuhannya, makanya perlu ditanyakan, digali, dieksplor gitu ya, supaya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Kemudian ada juga mendorong individu untuk merefleksikan pengalaman dan proses internal mereka guna mengidentifikasi sumber masalah dan mencari cara untuk mengatasinya. Nah, penerapan dalam terapi konseling modern, refleksi adalah bagian dari proses penilaian masalah secara mendalam di mana klien mengevaluasi dan memodifikasi perilaku mereka berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Ya, sudah mengevaluasi dan memodifikasi. Memodifikasi artinya merubah sesuai dengan kebutuhan apa saat ini gitu. Yang tadinya kebutuhan biasanya perilakunya A, B, C, tapi dengan adanya proses refleksi dia bisa punya cara lain yang lebih kreatif
untuk bisa memodifikasi perilakunya sesuai dengan kebutuhan dan pemahamannya. Nah, di sini peran para terapis dan konselor diajak juga untuk merefleksikan pengalaman mereka dengan klien untuk menilai apakah mereka dapat mengidentifikasi masalah secara tepat dan memberikan intervensi yang lebih efektif. Nah, di bagian ini bukan hanya klien saja yang membutuhkan refleksi tersebut, tapi ternyata terapis dan konselor juga butuh. Ketika kita melakukan proses konseling, coaching, ternyata aku nggak cocok ya gitu ya sama kebutuhan-kebutuhan klien. Berarti kita ada proses refleksi, berarti harus dicari cara-cara lain supaya sesuai dengan kebutuhan. Itu perlu ada waktu tertentu. Sedangkan untuk di dunia industri, reflective problem identification dan assessment pertama kali muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Ya, respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Ini namanya di industri pasti efisiensi nomor satu, tapi juga harus kualitasnya lebih tinggi. Nah, apalagi di awal abad ke-20, adanya revolusi industri berkembang sangat pesat, sehingga fokusnya pada peningkatan produktivitas, namun sering sekali kurang memperhatikan cara-cara untuk secara reflektif menilai dan mengidentifikasi masalah dalam sistem kerja mereka. Kemudian pada tahun 1920 dan 1930-an, konsep manajemen kualitas mulai diperkenalkan oleh tokoh seperti W. Edward Deming dan Joseph Juran. Memperkenalkan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam sistem produksi dan kualitas yang melibatkan refleksi terhadap masalah yang muncul dan penyesuaian untuk perbaikan. Jadi dalam konteks ini, identifikasi masalah dan refleksi terhadap proses menjadi dasar untuk perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Kemudian pada tahun 1980 dan 1990-an muncul metode Six Sigma dan Total Quality Management atau TQM, yang dimana semakin menekankan pentingnya refleksi terhadap masalah dalam proses produksi dan pengambilan keputusan strategis. Organisasi di seluruh dunia mulai mengadopsi teknik-teknik ini untuk mengevaluasi dan menilai masalah secara reflektif dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Jadi tujuannya juga untuk kembali lagi efisiensi, kualitasnya lebih baik lagi. Refleksi dalam identifikasi dan penilaian masalah berkembang di ketiga bidang. Apa aja tadi itu? Jadi ada pendidikan, psikologi, dan industri. Kalau di pendidikan, perubahan paradigma dalam pendidikan ini yaitu tadi seperti apa? Metode tradisional yang menekankan pada instruksi, satu arah menuju pendekatan yang lebih berbasis pada pengalaman dan refleksi. Kalau di aspek psikologi, pentingnya refleksi dalam terapi dan konseling. Sedangkan di industri, di Six Sigma dan TQM yang menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap masalah untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan dan meningkatkan kinerja. Apa sih definisi dari reflective problem identification assessment itu sendiri? Definisinya adalah pendekatan sistematis yang menggabungkan refleksi kritis dengan proses identifikasi dan penilaian masalah. Pendekatan ini sering digunakan dalam bidang pendidikan, keperawatan, dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kesadaran diri dan efektivitas praktek. Ya. Jadi kembali lagi, ada pendekatan sistematis yang menggabungkan refleksi kritis dengan proses identifikasi dan penilaian masalah. Next. Tujuan utamanya apa tadi proses refleksi tersebut? Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi masalah secara mendalam melalui refleksi atas pengalaman sebelumnya. Ya, karena kita semua pastinya punya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi ketika kita adakan refleksi, kita diajak untuk mundur sejenak untuk mengambil hikmah-hikmah apa saja yang kita bisa manfaatkan. Kemudian juga menganalisis penyebab dan dampak dari masalah tersebut dan mengembangkan rencana tindakan untuk perbaikan di masa depan.
Nah, bagaimana sih teknik dari reflective problem identification assessment itu? Ya, ada 3 macam teknik. Yang ada teknik assessment of need, ada vision need, dan ada Abion. Nah, pada teknik assessment of need, di sini definisinya adalah bagaimana kita itu bisa mengidentifikasi gap antara kondisi saat ini dan kondisi ideal. Kondisi saat ini seperti apa dan kondisi ideal seperti apa. Jadi kita pada saat mengidentifikasi kondisi saat ini berarti kita harus diajak untuk mengeksplor atau menguraikan saat ini keadaannya seperti apa, harapan seperti apa, dan gap-nya seperti apa. Untuk mencapai kondisi saat ini dan kondisi ideal seperti apa, kita perlu langkah-langkah apa. Nah, itu ada assessment of need-nya, ada untuk bisa menjembatani antara target yang ingin dicapai. Ya, dengan tujuan tadi itu untuk mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi agar suatu masalah dapat ditangani secara efektif. Teknik ini tidak hanya fokus pada data objektif, tetapi juga melibatkan reflektif subjektif dari praktisi. Jadi di sini peran seorang guru, psikolog, konselor, perawat, dan lain-lain atas pengalamannya, pemahaman terhadap situasi, dan analisis kritis terhadap penyebab masalah. Nah, di sini peran guru biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, psikolog juga memberikan pertanyaan, memastikan kembali apakah sudah sesuai atau belum, apa ini objektif atau tidak, gitu ya. Kemudian juga untuk memasukkan unsur kitanya sudah sesuai dalam memberikan pemahaman-pemahaman tersebut. Nah, di sini ada proses assessment of need. Jadi teman-teman, kakak-kakak semua ada proses-prosesnya. Ada 4 hal. Yang pertama, identifikasi masalah secara efektif. Ini ada contohnya, kakak-kakak. Contohnya misalnya, saya merasa siswa tidak memahami materi. Meskipun sudah saya jelaskan berkali-kali. Mungkin pendekatan saya belum sesuai. Ada yang ingin bertanya? Lanjut ya. Kemudian yang kedua, jadi ada seorang guru itu melihat siswanya kok materinya kayak nggak ngerti-ngerti muridnya gitu loh. Jadi lakukan refleksi, ada apa ya? Nah, kemudian identifikasi stakeholder dan sumber data, siapa yang terdampak, misalnya siswa, klien, atau rekan kerja. Data dari mana yang akan digunakan, melalui cara apa? Observasi, wawancara, assessment formatif, atau refleksi diri. Nah, ini untuk memastikan bahwa yang kita lakukan itu tepat sasaran. Jadi butuh tools, butuh alat-alat. Dan metode observasi dengan bisa melihat, memperhatikan, dengan kita memberikan indikator-indikator tertentu dalam proses observasi tersebut, terus kemudian melakukan wawancara, merupakan mengeksplor, menggali, dan melakukan penilaian, assessment. Yang sifatnya formatif, kemudian melakukan refleksi pribadi. Kemudian yang ketiga adalah analis kebutuhan aktual versus kebutuhan ideal, apa yang dibutuhkan individu atau kelompok agar situasinya membaik. Dan apa yang sudah ada dan apa yang kurang. Nah, di sini bisa kakak-kakak bisa lihat bahwa ada proses area pemahaman konsep, di mana ada kondisi saat ini, siswa hanya hafal dan tidak paham. Kondisi idealnya siswa mampu menjelaskan dengan contoh, dan kebutuhan atau gap-nya adalah strategi pembelajaran berbasis visual. Nah, di sini. Jadi dari analisis kebutuhan aktual versus kebutuhan ideal, ada prosesnya seperti ini, ada area, apa yang ingin diungkap, masalah seperti apa, kondisi saat ini seperti apa, kondisi idealnya seperti apa, dan ada kebutuhannya apa, gitu. Kemudian rencana tindakannya seperti apa? Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, apa intervensi atau perubahan yang harus dilakukan, dan apa strategi yang bisa diterapkan. Dan prioritas kebutuhannya apa, mana kebutuhan yang paling mendesak, dan pertimbangkan urgensi, dampak, dan kelayakannya. Contoh singkat, nih, ini di aspek pendidik atau psikologi, konteks psikolog sekolah
memfasilitasi masalah siswa yang dengan kecemasan sosial. Ini si psikolognya ngomong nih, saya merasa intervensi CBT atau cognitive based therapy itu belum menunjukkan perubahan signifikan kepada siswa tersebut. Mungkin saya terlalu cepat mendorong siswa untuk melakukan tindakan tertentu. Padahal dalam proses CBT itu butuh waktu karena ada proses pemahaman, penggeseran ide gagasan yang sebelumnya seperti apa, sudah seperti apa, dan itu harus perlu waktu. Jadi tidak langsung dipaksa. Jadi kalau kita melakukan ini kok kayak nggak cocok ya gitu ya. Intervensi yang saya berikan dan tidak memberikan perubahan signifikan, maka dilakukan refleksi awal. Kemudian assessment of need-nya apa? Misalnya, yang pertama, rasa aman sebelum exposure tadi ya, sebelum tindakan. Bukti kebutuhannya ternyata siswa menunjukkan penolakan fisik. Nah, jadi disuruh apapun, kecemasan sosial kan berarti tadi dia nggak tenang ya, dan disuruh untuk tenang nggak bisa gitu. Kalau mungkin terlalu berburu-buru, tapi perlu maka tindakan refleksi dari para psikolognya atau guru untuk menambahkan relaksasi dan validasi atau memastikan kembali apa yang terjadi pada dirinya dia dan kenapa dia bisa bertindak atau mengalami kecemasan sosial tersebut. Kemudian ada melakukan juga ada pendekatan lebih empatik gitu ya. Refleksinya dengan pendekatan lebih empatik supaya tadi si kebutuhannya ada apa? Siswa tidak merasa nyaman saat sesi. Kenapa? Mungkin psikolognya atau gurunya kurang membangun raport dengan lebih baik gitu. Sehingga belum chemistry-nya belum dapat antara guru, psikolog dengan siswa tersebut. Maka diganti dengan pendekatan client center atau berfokus pada kliennya seperti apa gitu. Pak, boleh saya interupsi, Pak? Silakan. Pak, mungkin boleh yang di slide sebelumnya mungkin boleh dijelasin dengan contoh kali, Pak, biar mudah gitu ya, Pak. Yang mana? Kayak misalnya tindakan yang direncanakan yang tadi, yang setelah ini. Ini. Terus kayak misalnya kan yang ini rasa aman sebelum exposure, setelahnya, Pak. Setelahnya. Bukan, setelahnya. Yang contoh, Pak. Ini. Ini ya, setelah ini kan tadi ada, ya betul. Terus ini kan sudah ya, kan di sini kan ada apa namanya kebutuhan siswanya kayak rasa aman sebelum exposure, terus tindakan kebutuhannya yang direncanakan mungkin bisa disertakan contoh Pak, misalnya tambahkan teknik relaksasi dan validasi. Nah itu contohnya seperti apa gitu Pak, maksudnya biar lebih paham gitu. Baik, jadi kan awalnya kan dia punya kasusnya seorang siswa dengan kecemasan sosial, ya kan? Jadi bayangkan kita sebagai seorang guru atau terapis atau psikolog melihat siswa kita cemas sosial. Berarti kalau cemas sosial berarti kan dia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya, menyendiri, atau mungkin ketakutan gitu dan akibatnya kegangguan kurang konsentrasi. Nah, pada saat proses intervensi CBT tersebut, pertanyaan-pertanyaan penggaliannya itu masih kurang mendalam dan itu masih terlalu cepat. Maka itu dilakukan proses ini, assessment of need-nya. Nah, diawali dengan tadi setelah membangun raport, dibangun dulu relaksasinya. Jadi percuma ketika seorang dilakukan proses dilakukan proses tanya tapi dia dengan keadaan cemas itu tidak bisa efektif memberikan jawaban-jawaban. Maka dilatih relaksasi dengan menarik napas dalam, tarik napas, ditahan, dikeluarkan. Tarik napas, ditahan, dikeluarkan sampai benar-benar rileks dan tenang. Gitu. Atau diberikan dipisahkan dulu dari lingkungan yang membuat stimulus dia menjadi cemas, dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian baru pelan-pelan dibangun suasana yang tenang, santai dengan saling pelan-pelan digali. Validasi artinya kan ditanyakan kembali apa yang menyebabkan
anak itu ada kecemasan. Kecemasan apa yang bisa menimbulkan, dari sumber apa dia mendapatkan kecemasan tersebut gitu. Seperti itu. Jadi evaluasi menanyakan kembali dan relaksasinya itu supaya si siswanya itu jadi lebih tenang, konsentrasi, dan bisa mengikuti atau merubah pola pikirnya yang tadi cemas menjadi lebih tenang. Kalau perlu dipastikan kembali, saat ini kecemasannya di angka berapa validasinya? Ada 1 sampai 10 misalnya validasinya. Di angka misalnya 9. 9 itu sangat cemas, sedangkan 1 itu tidak cemas gitu ya. Nah, dengan memastikan angka tersebut, berarti kamu pinginnya di angka berapa biar supaya nggak cemas, berarti di angka misalnya 2 gitu ya. Berarti dilakukan proses relaksasi dulu, dibayangkan suatu tempat-tempat yang dia senangin, mungkin dikasih contoh-contoh cerita-cerita yang menyenangkan buat dia, atau bertanya-bertanya pengalaman-pengalaman sukses tentang dirinya dia, keberhasilan dia gitu ya. Itu sebagai relaksasi secara fisik maupun relaksasi secara pikiran-pikiran yang membuat dia cemas, seperti itu. Kemudian baru dilakukan validasi lagi, ditanyakan lagi sumber masalahnya, sumber cemasannya seperti apa. Itu mungkin, Bu. Paham maksudnya? Oke, Pak. Paham ya? Sudah lebih jelas. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi memang di sini keterampilan seorang konselor atau psikolog atau guru itu perlu ada kesabaran gitu untuk bisa menggali. Kadang-kadang makanya itu kan jika kita pergi ke seorang psikolog kan nggak bisa sekali ya, kadang-kadang bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu tujuannya apa? Untuk kita memastikan, benar nggak sih kita terapi yang seperti ini, pakai cara A, kayaknya belum dapat nih. Cara B, belum kena nih. Cara C mungkin baru kena, seperti itu. Nah, mungkin perlu membina rapotnya, stylenya, gayanya, bahasanya juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dari siswanya tersebut, gitu. Lanjut. Contoh 2. Nih. Penanganan masalah kesehatan mental klien. Situasinya, seorang psikolog sedang bekerja dengan klien yang datang dan keluhan kecemasan dan stres tinggi. Dalam proses reflektif, psikolog ini memutuskan untuk melakukan assessment of need untuk mengetahui lebih dalam tentang kebutuhan emosional dan psikologis klien. Nah, ini contoh pengalaman, saya pernah melakukan proses ini nih, assessment of need-nya. Jadi pada waktu itu setiap saya ada kebutuhan misalnya dari pimpinan rekan saya yang melakukan yang ada kecemasan itu, dia minta saya untuk melakukan proses assessment psikologi dan melakukan proses konseling juga. Tapi terlebih dahulu saya memberikan assessment dalam mengisi angket, survei atau alat ukur yang untuk melihat tingkat kecemasannya seperti apa, dan apa yang dicemaskan, dan dari masalahnya dari apa, dan tipe kepribadiannya seperti apa gitu. Saya lakukan proses assessment tersebut, baru setelah terlihat hasilnya, gambarnya seperti apa, baru kita lakukan proses penanganan, dalam hal ini lakukan proses konseling. Nah, di sini proses assessment-nya, psikolog menggunakan wawancara, tadi saya bilang gitu. Ada wawancara, ada tes psikologis, observasi perilaku untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan klien, seperti beban kerja, hubungan interpersonal, atau masalah lalu. Kemudian melalui proses ini, psikolog menemukan bahwa klien memang mengalami stres karena tekanan pekerjaan dan kecemasan sosial, serta kesulitan dalam mengelola waktu dan emosi. Ini sangat penting sekali karena saya khususnya psikolog itu nggak bakal berani untuk menjudgment seseorang sebelum saya pastikan, kita tes dulu deh gitu. Orang ini kayak gimana sih tipe kepribadiannya, masalahnya apa sih, kecemasannya di selevel apa sih gitu ya. Baru supaya kita dapatkan pemahaman seperti itu, baru kita bisa memberikan treatment apa yang sesuai dengan kebutuhan dari klien tersebut. Nah, penanganan masalah kesehatan mental klien ini, manfaat assessment of needs-nya adalah berdasarkan evaluasi tersebut, psikolog dapat merancang intervensi yang lebih sesuai seperti terapi perilaku kognitif untuk mengelola kecemasan, pelatihan manajemen waktu, dan teknik relaksasi. Perilaku kognitif itu apa? Dirubah mindset-nya, kakak-kakak semuanya. Yang tadi kecemasan karena ada mindset pikiran-pikiran kita yang overthinking, berlebihan dalam mendalam terhadap kesal terhadap sesuatu gitu.
terlalu terlibat dalam urusan-urusan yang di luar kendali kita gitu ya. Kita rubah untuk bisa melepaskan sedikit demi sedikit permasalahan-permasalahannya supaya bisa dikelola kecemasannya. Dan ada misalnya kalau misalnya dia tidak bisa dalam proses mengelola manajemen waktu, kayak merasa terburu-buru, maka diajarkan bagaimana mengelola manajemen waktu dan teknik relaksasi. Jadi seperti itu, teknik relaksasi dengan bernapas, dikeluarkan, terus relaksasi progresif yang dibuat kita benar-benar seperti tidur, tapi tidak tidur, tapi masuk ke kondisi alfa saja gitu. Nah, kemudian psikolog juga dapat memberi rekomendasi untuk perubahan gaya hidup atau pengelolaan stres yang lebih baik yang relevan dengan kebutuhan spesifik klien. Kemudian dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai kebutuhan klien, psikolog dapat memberikan terapi yang lebih efektif mengarah pada pemulihan kesehatan mental yang lebih cepat dan berkelanjutan. Nah, ada kata-kata berkelanjutan. Kenapa? Karena perlu memastikan lagi gitu. Kalau misalnya teknik A sudah benar, kita cek lagi besok seperti apa nih sampai yakin bahwa si klien tersebut bisa kita lepas dan dia bisa punya keterampilan sendiri gitu, keterampilan untuk bisa mengatasi masalah-masalahnya sendiri. Nah, assessment of need ini berperan penting untuk menstrukturkan refleksi menjadi analisis yang lebih konkret gitu ya. Jadi lebih clear, lebih detail karena tadi kita ada usaha untuk bertanya dengan alat tes gitu ya, dengan wawancara, dengan observasi, jadi lebih konkretnya seperti apa. Terus menghindari asumsi dan bias dalam memahami masalah. Ini biasanya ketakutan kami atau psikolog atau konselor, takutnya kita berasumsi nih, kan nggak boleh kan mengasumsi seseorang gitu. Tapi kita harus clear bahwa emang benar kita memahami masalah dari klien tersebut. Dan akhirnya kita juga bisa mengarahkan rencana tindakan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan hanya intuisi. Bahaya karena seorang psikolog udah mungkin punya kebiasaan gitu ya. Ini masalahnya ini pasti biasanya gini-gini nih. Pakai intuisi. Nah, itu juga nggak boleh gitu. Kita harus pastikan, ingat bahwa kita perlu tools, metode yang bisa memastikan bahwa apa sih kebutuhan-kebutuhan dari klien tersebut. Nah, manfaat assessment of need dalam reflective problem identification adalah manfaatnya itu mengungkap kebutuhan yang sebenarnya, real needs, memetakan secara spesifik, mengubah refleksi menjadi rencana aksi, tindakan nyata berbasis kebutuhan, refleksi, identifikasi gap, prioritasi dan tindakan, membantu mengambil keputusan yang objektif atau kerangka sistematis berbasis data, melibatkan perspektif beragam atau sumber observasi, wawancara, dan hasil tes, dan menentukan prioritas yang tepat, apa itu kebutuhan yang mendesak dan berdampak, dan mendukung siklus refleksi yang berkelanjutan, gitu ya, supaya kita terlatih terus untuk menjadi memiliki keterampilan untuk melakukan refleksi secara terus-menerus. Kemudian teknik yang kedua, tadi kan ada teknik assessment of need. Nah, sekarang teknik assessment visionet, ya. Apa itu teknik assessment visionet? Kecepatan. Terlalu cepat Pak ngejelasinnya. Oke. Yang mana yang belum Iya. paham, Kakak? Jadi Ada yang maksudnya kurang paham? per slide-nya gitu jangan terlalu ngebut, jadi slide. biar dipahami. Oke. Maaf ya. Kita balik lagi dari mana? Yang masih belum Enggak, paham? dilanjut aja Pak. Cuman Baik. maksudnya jangan terlalu cepat. Oke. Baik, Kakak. Teknik assessment of, jadi visionet ya. Teknik assessment visionet. Apa itu teknik assessment visionet? Yaitu sebuah teknik yang digunakan dalam proses reflektif problem identification and assessment, di mana situasi atau masalah tertentu disajikan dalam bentuk cerita atau skenario singkat. Ya. Jadi ada suatu situasi, masalah, ada skenario yang menjadikan cara untuk kita bisa mengidentifikasi suatu masalah. Ya. Jadi ini biasanya bisa dilakukan dalam proses kalau kami di asesor itu ada case analysis. Tujuannya adalah untuk melihat keterampilan dia dalam memahami masalah-masalah dan mengambil problem solving-nya seperti apa gitu. Maaf Pak,
Apakah ini kalau di dalam pengajaran seperti role play gitu, Pak? Jadi kita ini dalam ini gitu, apakah kurang lebih begitu? Bisa sebagai role play gitu. Ya, seperti Ya, role play ya, Pak ya? Kalau ya saya betul. lihatnya. Ya, oke. Karena kita bikin kasus dulu kan ya Kak ya. Ya, Kita ya, bikin kasus dulu, dengan situasinya kasus. seperti Ya, apa, terus ya, perannya seperti apa. Nah, ya, kalau dia udah memerankan berarti otomatis kan dia ngerti dari dalamnya kan, karena udah langsung masih memahami praktek ya. gitu, langsung praktek gitu ya. Itu Ya. namanya teknik visionet ya. Betul. Oh, itu tekniknya. Kalau saya tahunya ya role play, kebetulan saya kan juga guru, Pak. Sehingga kadang kita begini. Ya, oke, Pak. Makanya itu ada istilah-istilah saya juga baru memahami bahwa ternyata yang pemahaman tadi Kakak bilang bahwa role play, oh ternyata masuk Ya, dalam klasifikasi visionet ya, saya bilang ya, gitu. oke, oke. Ya, Kak. Jadi punya pemahaman sendiri gitu. Ya, Nah, oke, Kak. Terima kasih. ya, sama-sama Kak Loren. Teknik ini mengundang individu, misalnya siswa, profesional atau klien untuk menganalisis dan merefleksikan situasi tersebut, ya, mengidentifikasi masalah yang ada, serta mempertimbangkan solusi atau intervensi yang mungkin diperlukan, ya. Jadi ada identifikasi masalah, mempertimbangkan solusinya apa saja, intervensi yang mungkin diperlukan. Ini keren banget nih kalau guru-guru melakukan proses ini ya. Tapi kadang-kadang kalau di asesor di dunia industri namanya SJT, Situational Adjustment Test gitu. Oh, kalau saya sekarang sering menggunakan misal untuk masalah saya ngajar pasangan. Misalnya untuk di Pancasila segala macam gitu. Oke. Apalagi Pancasila ya, pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan sosial ya. Hubungan sosial ya. Ilmu sosial gitu tuh emang lebih enak case-case-nya kayak situasi itu gitu. Itu masuk di kategori HOTS banget namanya, high order thinking Iya, skill. Itu bisa mengoptimalkan kemampuan kritis ya dan analisis supaya dia tidak punya cuma satu pilihan jawaban aja gitu. Tapi banyak jawaban-jawaban lainnya yang bisa membantu dia berpikir lebih cerdas lagi, bukan cuma seadanya atau mengikuti textbook aja gitu. Itu lebih keren itu pemahamannya gitu. Ini bisa saya pindahkan definisi ini? Pindahkan ya. Oke. Maaf Pak, boleh Baik. bertanya? Mungkin saya mau bertanya, boleh nggak? Boleh, silakan. Siapa dulu nih? Ada dua ya? Ada siapa? Kak siapa? Mangga silakan. Suaranya agak putus-putus. Salah satu Ini dulu. Pak, berarti teknik yang pertama yang refleksi of need tadi, berarti kan subjek utamanya ada pada psikolognya ya. Sedangkan yang reflective visionet ini berarti subjek utamanya adalah konseli. Betul. Begitu ya Pak? Betul, tapi peran gitu. peran Terima kasih. psikolog atau gurunya memberikan juga cerita, punya peran juga untuk memberikan cerita. Memberikan situasi, masalah, terus baru akhirnya gimana respon dari siswanya tersebut gitu. Nah, sedangkan kalau tadi apa assessment of needs-nya itu lebih kepada kitanya sebagai seorang guru atau konselor atau psikolognya untuk refleksi buat kebutuhan ke siswa itu apa ya kebutuhannya ya. Tapi kalau situasi ini perannya dua-duanya berperan nih, guru berperan, siswa berperan gitu. Psikolog berperan karena di sini yang paling susah adalah ketika membuat situasi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena nggak mudah bikin situasi-situasi sesuai dengan kebutuhan. Supaya kenapa situasinya itu bisa tercipta sehingga gambaran solusinya seperti apa itu bisa kita nilai untuk bisa dia menjadi apakah dia bisa naik jenjang misal atau dia apakah bisa lulus atau tidak gitu. Apakah dia bisa menempati suatu tempat yang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Seperti itu. Paham ya? Jadi ini misalnya Pak, kalau ini untuk di industri segala macam untuk karyawan, untuk pengembangan, kalau bisa mereka ada yang kelas di dalam itu bisa dilakukan kurang lebih seperti ini ya. Kalau untuk pelatihan ya kurang lebih Pak. Betul, bisa juga. Karena kalau untuk pribadi saya rasa kalau misalnya itu kurang ini, tapi bisa sih, tapi cuma kayaknya lebih cocok kalau untuk sifatnya yang dinamis, yang kelompok gitu ya. Bisa. Tapi kalau untuk pribadi biasanya saya suka gini, Kak Lauren. Saya pribadi suka sebelum saya masuk untuk mengulik masalah-masalah klien, saya bercerita tentang masalah saya dulu. Saya menggambarkan suatu situasi tertentu,
supaya dia masuk, oh saya sama nih, punya kesamaan situasi nih, baru Hmm. kita gali ke yang bersangkutan. Itu bisa juga masuk Oh, ke situasi atau masalah yang seperti pribadi. Tapi kalau di dunia industri ini muncul ke proses-proses untuk penilaian kompetensi biasanya. Oh gitu Nah, ya. jadi kompetensinya itu diukur pada situasi kasus-kasus kerjanya yang saat ini sedang dicapai atau dilakukan itu seperti apa gambarannya gitu. Seperti itu kalau Ren. Atau bisa jadi kalau bisa setelah diterapi, melakukan hipnoterapi atau apa, lalu mereka menyajikan, misalnya dia ketakutan tertentu, lalu kalau kamu lihat ini gimana, langsung dibayar seperti itu bisa juga ya Pak ya? Bisa juga seperti itu. Bisa ya Kak? Oke. Ya, terima kasih Kak. Untuk memastikan tingkat keparahan dari klien kita seperti apa gitu ya. Kayak kemarin contohnya saya mengeksplor dengan terapi hipnoterapi dengan terapi regresi mundur ke belakang. Regresi. Coba kamu bayangkan sebuah situasi kamu mundur berapa minggu yang lalu, kamu mengalami kecelakaan gitu ya. Dan pada saat dia benar-benar konsentrasi mundur ke belakang, pada saat aspeknya dia kecelakaan, dia kaget gitu, terkaget gitu. Dan wah berarti dalam banget nih proses pemasaran ini berarti memang harus saya rubah dulu mindsetnya supaya nggak menjadi stimulus yang mencekam buat dia, tapi geser menjadi stimulus yang lebih dia bisa menerima, kemudian bisa cari solusi. Dan itu hal yang biasa ibaratnya kalau dia bisa, dan dia intinya bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Seperti itu gambarannya. Oh, berarti regresi ataupun untuk kedepannya juga bisa ya Kak? Bisa juga. Oke Kak, makasih. Kalau teknik ini sama dengan katarsis enggak sih Pak? Teknik ini beda dengan katarsis gitu ya. Kalau katarsis kan kita mengeluarkan suatu emosi yang terpendam dari dalam diri kita keluarkan tanpa di situasi tertentu gitu. Tapi bisa juga emang kita kaitkan, tapi nggak mesti harus namanya katarsis. Tapi kalau katarsis situasinya apapun, keadaannya apapun bisa kita lepaskan saja gitu. Bedanya seperti ya berarti ada kemungkinan beda mungkin gitu ya Pak? Ada kemungkinan beda, ada kebutuhan sama, tapi pada definisi katarsis kan ada pelepasan ya, pelepasan emosi. Nah, situasi itu tergantung sama kebutuhan dari kliennya seperti apa gitu. Nah, kalau ini di sini kan situasinya itu kita ciptakan ya, kita ciptakan untuk bisa memastikan bahwa kebutuhannya emang perlu untuk mengidentifikasi masalahnya itu gitu, kita ciptakan gitu. Seperti itu gambarannya. Iya Pak. Paham ya? Memancing konseli untuk memikirkan sendiri masalahnya gitu Pak. Mengidentifikasi masalah terus ikut berpikir aktif gitu ya Pak. Iya, betul, untuk berpikir aktif supaya Pak, saya mau tanya iya, dari tadi. silakan. Gimana Bu? Boleh, maaf ya Mbak, saya potong. Nggak apa-apa, kita malah senang diskusi. Gimana Kamila? Iya, ini kan saya masih bingung kan terkait asesmen. Nah, terus tadi saya baru masuk kan Pak, pas di proses assessment of need yang tadi. Terus ada identifikasi masalah secara efektif. Kan saya ini masih bingung, maksudnya ini mengidentifikasi masalah. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan kasus, dalam satu kelas itu kan kompleks, anak-anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian teknik cara mereka belajar kan juga berbeda-beda. Nah, saya pernah ketemu kasus seperti ini Pak. Ada siswa yang suka mukul, kasar dengan teman-temannya, ada yang susah diatur, ada yang sulit untuk fokus, konsentrasi gitu. Jadi di kelas itu ada sekitar 16 orang, 7 orang di antara mereka berprestasi, sisanya kebalikan daripada itu. Nah, kemudian Pak, saya coba untuk ini, saya rumuskan, saya analisa, terus identifikasi kasus. Ini kira-kira masuk asesmen tidak ya Pak? Kayak pertama, ada yang susah diatur, saya runtutkan, kayak ada yang suka mukul, terus ada yang susah ditegur, dan yang susah untuk belajar gitu. Terus kemudian itu sudah saya petakan, kemudian saya lakukan wawancara. Itu seperti apa? Wawancaranya kepada mereka terkait. Itu betul? Betul, itu namanya proses asesmen, penilaian.
Betul tadi yang Oh, jadi kalian lakukan tuh betul. Itu namanya proses penilaian. Assessment of needs, kebutuhan-kebutuhannya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan tertentu terhadap mengambil tindakannya apa ya buat sisa kita gitu kan Kamila ya. Tindakannya seperti apa yang kita lakukan. Yang saya lakukan tadi kami lakukan adalah melakukan observasi kan tadi kan. iya, Observasi pelakunya sampai akhir memetakan kan tadi memetakan mana yang anak-anak yang aktif misalnya gitu ya. Mana Iya, yang kategori yang suka dibully, suka bully gitu ya. Mana tidak bisa Iya. diam, mana yang tenang, itu dipetakan. Nah, iya, kemudian baru mungkin dieksplor lagi dengan ditanya satu persatu, gimana perasaannya, gimana pikirannya, gitu. Nah, itu bagian dari proses assessment. Oh, Sesuai, jadi ini sudah termasuk asesmen. sudah termasuk assessment. Jadi assessment itu artinya menilai, proses penilaian untuk bisa menggali apa yang dibutuhkan oleh klien atau tadi itu kalau kebutuhan siswa itu apa sih supaya kita bisa ketika kita melakukan tindakan-tindakan tertentu tersebut kita mau melakukan apa ya buat dia sesuai dengan kebutuhannya karena setiap orang kan unik ya setiap siswa kan adalah unik gitu Iya, betul. kan kita nggak salah gitu tapi kalau perlu kita lakukan tes psikologi dulu atau untuk memastikan tipe kepribadiannya gimana gaya belajarnya seperti apa gimana dia problem solvingnya gitu kita petakan tersebut dan itu pendekatannya nanti berbeda-beda gitu kita kalau perlu kita kelompokkan oh si A tipenya mungkin dominan berarti lebih senang dikasih kesempatan untuk memimpin gitu tipe B senangnya ngomong mulu kita kasih kesempatan untuk dia MC gitu ya tampil di depan kayak gitu-gitu itu namanya proses penilaian itu Kamila. Oh, terus kemudian ketika saya punya tujuan nih untuk mereka mengarah kemana itu boleh tidak sih, Pak? Tujuan prediksi berarti ya. Iya, seperti kan saya ingin semuanya itu memiliki nilai juang yang tinggi terhadap pembelajaran dan prestasi mereka. Terus yang kedua ingin tuh mereka tuh bisa memperbaiki perilaku mereka lebih positif. Misalnya suka mukul tadi mungkin bisa lebih menyayangi teman-temannya seperti itu. Jadi kan khawatirnya nanti berdampak kepada bullying kan Pak. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh temannya kepada teman lainnya. Khawatirnya nanti dampak pada trauma. Nah, itu kalau dispesifikan kepada tujuan yang ingin tercapai itu seperti apa? Nah, ini tadi kan ya, nih, dengan kebutuhan siswa tadi kan assessment of need-nya ada kan adanya rasa aman. Tadi kan targetnya adalah supaya anak-anak supaya jangan sampai ada pembulian gitu kan. Nah, ini namanya target. Target kita melakukan assessment of need itu apa? Gitu. Kebutuhannya apa? Untuk baru kita berdasarkan pada tools yang kita ada digunakan, bisa observasi, bisa wawancara, bisa dipetakan, gitu. Untuk bisa mencapaikan target tadi seperti apa. Seperti itu, benar. Benar Kamila? Sudah dengan assessment of needs yang tadi yang disampaikan. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan di tadi division-nya ya. Nah, yang untuk assessment vision need, tujuan assessment vision need adalah ya pertama identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah yaitu membantu individu atau kelompok dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam situasi tertentu, baik masalah yang jelas atau masalah yang lebih tersembunyi. Ya, mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam situasi tertentu, baik masalah yang jelas atau masalah yang lebih tersembunyi. Maksudnya, masalah jelas tuh kalau misalnya masalah itu enak, si orang tersebut bisa ngomongnya lancar, jadi lebih jelas masalahnya. Tapi kalau masalah yang tersembunyi, berarti kita harus butuh tools-tools alat-alat atau orang lain atau observasi yang lebih mendalam untuk memastikan masalahnya sudah selesai atau tidak. Yang kedua adalah, ini belum saya ganti, menganalisis situasi secara reflektif, yaitu menganalisis permasalahan dari berbagai sudut pandang dan refleksi untuk menemukan solusi yang lebih sesuai. Yang ketiga, evaluasi alternatif solusi, yaitu memberikan kesempatan untuk memikirkan berbagai kemungkinan solusi atau tindakan yang bisa diambil dalam menghadapi
masalah. Kemudian lanjut. Dalam proses struktur teknik assessment Visionet ada strukturnya. Struktur teknik Visionetnya itu yang pertama, cerita atau kasus singkat. Berisi sebuah cerita pendek atau skenario yang menggambarkan situasi atau permasalahan yang dihadapi. Misalnya, seorang guru menghadapi kelas yang tidak termotivasi atau seorang psikolog bekerja dengan klien yang mengalami kecemasan sosial. Kita lemparkan masalah tersebut, cerita itu. Yang kedua, pertanyaan reflektif. Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang merangsang refleksi seperti apa yang Anda identifikasi sebagai masalah utama dalam Visionet tersebut atau dalam tadi masalah guru tersebut gitu ya. Kami menjadi identifikasi sebagai masalah utamanya. Yang kedua, apa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut? Yang ketiga, bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? Apa solusi yang akan Anda coba? Yang keempat, bagaimana solusi yang Anda pilih dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas? Ya. Kemudian yang ketiga, pertimbangan etika dan praktis, menyarankan untuk mempertimbangkan solusi dari perspektif etika, pragmatis, dan realitas praktis di lapangan. Jadi ketika kita membuat pertanyaan-pertanyaan reflektif tersebut, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan etika yang berlaku di tempat kita berada. Atau sedang kebutuhan-kebutuhan seperti apa. Kenyataannya seperti apa. Kita sesuaikan di lapangan. Baik. Saya pindahkan slide berikutnya. Manfaat teknik assessment Visionet ada 3. Yang pertama, refleksi kritis. Teknik ini mendorong peserta untuk merenungkan cara mereka akan merespons suatu masalah dalam situasi yang realistis, mengembangkan keterampilan reflektif dan analitis. Ya. Yang kedua, meningkatkan pemecahan masalah. Visionet memfasilitasi pemecahan masalah yang lebih kompleks karena peserta perlu menganalisis masalah dari berbagai perspektif dan mempertimbangkan berbagai solusi. Yang ketiga, pelatihan berbasis kasus. Teknik ini sangat berguna dalam pendidikan, pelatihan profesional atau terapi karena memberikan simulasi situasi yang relevan dengan dunia nyata yang memungkinkan peserta untuk berlatih dalam konteks yang lebih aman sebelum menghadapi situasi serupa di kehidupan nyata. Ya. Jadi sama tadi kayak yang sampaikan bahwa sebenarnya di dunia pendidikan bisa dikasih kasus-kasus ketika untuk pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial gitu ya. Kita kasih kasus-kasus. Mungkin juga nggak hanya ilmu sosial, ilmu-ilmu yang seperti IPA juga bisa gitu untuk bisa melakukan proses kasus-kasusnya. Kemudian untuk pelatihan-pelatihan profesional atau dunia industri, ketika kita mau melakukan proses penilaian kompetensi gitu, itu juga kita lakukan proses ada yang namanya simulasi kasus supaya berlatih untuk bisa menghadapi, kalau dia menghadapi situasi seperti ini, gimana responnya seperti itu. Nah di sini contoh kasus Visionet. Seorang klien datang ke sesi terapi dengan masalah kecemasan sosial yang mengganggu kehidupan sehari-harinya. Klien tersebut menghindari situasi sosial dan merasa cemas berlebihan ketika berada di keramaian. Ini contoh kasusnya. Apa yang dilakukan langkah-langkahnya? Pertanyaan reflektifnya. Nah, kita tanyakan, bisa tanya ke diri kita sendiri dulu untuk memastikan sudah sesuai apa belum, atau bisa juga kita tanyakan juga nanti kepada kliennya. Apa yang mungkin menjadi akar dari kecemasan sosial dari klien? Gitu ya. Kita tanyakan, kita pastikan seperti apa. Yang kedua, bagaimana Anda akan mendekati klien ini dalam sesi pertama? Berarti ini sebenarnya pertanyaan untuk si si terapisnya, guru atau psikolognya. Bagaimana cara saya untuk mendekati klien dalam sesi pertama saya? Yang ketiga, solusi atau teknik terapi apa yang dapat digunakan untuk membantu klien mengatasi kecemasannya? Ya, jadi ini bagian yang perlu dilakukan di awal ketika ada klien yang membutuhkan bantuan kita gitu. Kita harus mencari akar masalahnya apa,
terus bagaimana mendekati kliennya, dan bagaimana solusi atau teknik terapinya. Nah, di sini sama waktu saya pernah punya kasus, ada mahasiswa saya tiba-tiba pulang dari liburan, balik lagi ke asrama, tiba-tiba dia ngamuk gitu ya, ngamuk, marah-marah gitu. Kemudian saya ditelepon untuk datang langsung menghadapi klien tersebut, ke mahasiswa tersebut. Selama di rumah pas tadi ditelepon tersebut, di pikiran saya juga langsung otomatis tuh ya, saya langsung mikir, "Ini masalahnya apa ya? Dari liburan kok tiba-tiba pulang ngamuk-ngamuk, pasti ada sesuatu masalah nih yang bikin dia tiba-tiba ngamuk seperti itu," gitu. Terus kalau lagi ngamuk, saya deketinnya gimana nih gitu. Kan nggak mungkin langsung ujug-ujug kita tanya gitu, pasti kan perlu dilakukan observasi, kita dekati gitu. Terus gimana ya tekniknya ya supaya dia lebih tenang, dia bisa lebih bisa memahami. Nah, itu saya udah pikirkan dulu 10 menit atau 15 menit sebelum saya menghadapi klien tersebut gitu. Supaya saya bisa ketika melihat, oh saya bisa melakukan tahapan A, B, C, D untuk bisa menangani masalah klien tersebut. Kemudian lanjut. Nah, tadi untuk teknik Vigilant ada yang ingin ditanyakan? Pak, maaf saya interupsi. Ya. Kalau tadi kan Bapak memberikan contoh kasus ada saat liburan tiba-tiba pulang mahasiswa marah-marah, ngamuk. Nah, itu assessment yang Bapak berikan saat itu apa? Saya tidak memberikan assessment pada waktu itu, tapi saya lakukan observasi gitu. Oke. Assessment-nya dalam bentuk observasi. Oke. Assessment dalam bentuk observasi, terus saya lihat perilakunya seperti apa, ekspresi mukanya seperti apa, saya lakukan seperti itu untuk memastikan. Terus saya kemudian tanya sama teman-teman di sekitar, saya wawancara teman-teman sekitar dia yang pulang bareng sama dia tuh seperti apa gitu. Apa yang menyebabkan dia seperti itu gitu, bisa juga saya tanyakan. Dulu kebetulan si klien saya tersebut atau mahasiswa saya tersebut sebelumnya sudah jadi terapi saya juga, sudah saya lakukan terapi gitu. Tapi pada saat di asrama, si mahasiswa tersebut sudah tenang. Tapi pada saat liburan, nggak tahu ada masalah apa, balik lagi tiba-tiba langsung ngamuk-ngamuk kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya saya udah punya bekal penilaian-penilaian sebelumnya, tapi saya pastikan kembali, ini sumber masalahnya apa ya, sumber stresornya apa ya, sampai si masalah itu, sampai si mahasiswa tersebut bisa ngalami ngamuk-ngamuk seperti itu gitu. Saya lakukan proses assessment untuk saya bisa mengatasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari mahasiswa tersebut. Seperti itu assessment-nya. Terus ada yang ingin tanyakan lagi? Paham nggak maksudnya? Saya ada tambahan pertanyaan, boleh Pak? Boleh, Relate silakan. sama kasusnya. Mm-mm. Oke, jadi mungkin bisa nggak mungkin Bapak kasih apa ya kunci gini, misalnya gini ya Pak, kan kita ketika kita lihat seseorang tuh mungkin ngamuk atau mungkin teriak histeris gitu ya. Tapi kita nih nggak paham nih sebenarnya dia itu yang sakit itu psikisnya atau memang sakit fisik gitu. Ada nggak sih Pak caranya untuk kita nih, oh ini fisik nih, biasanya gitu ya, sehingga kita langsung merujuk dia ke dokter misalnya, atau oh ini emang yang kena nih psikisnya, gimana tuh Pak cara kita ngebedain, sementara misalnya nih kasusnya kan emang dia tuh ngamuk gitu ya. Jadi kita kan sebenarnya belum bisa ngomong sama dia nih karena dia emang lagi kacau gitu. Gimana cara kita membedakannya Pak gitu supaya kita nggak salah ambil tindakan ya, mungkin sebenarnya dia harus buru-buru ke IGD gitu misalnya Pak. Biar tidak ambilnya banyak kesurupan gitu loh Pak maksudnya. Iya mungkin gitu ya Pak. Karena saya pernah pengalaman tapi saya bingung gitu Pak. Jadi mungkin ada tanda khusus yang kita harus tangkep sehingga oh dia butuh. Cara penanganan kita jatuh namanya psychological first aid, pertolongan pertama.
Yang pertama minimal kita memperhatikan perilakunya dia tersebut dulu. Terus kita tanya identitasnya, dia tahu hari nggak, dia ngerti, kalau ditanya dia ngerti nggak tentang dirinya dia terlebih dahulu. Apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Kalau dia bisa jawab, berarti dia masih bisa mengelola dirinya dia dan bisa jatuh misalnya penyakit yang sifatnya fisik gitu misalnya. Tapi kalau dia tidak bisa mengenal antara pertanyaan kita dia nggak paham, nah berarti ada unsur-unsur lainnya gitu. Misalnya apalagi sampai ada membahayakan orang lain, maka kita udah nggak bisa tanya lagi, udah langsung kita bantu untuk kasih pertolongan pertama, kita kasih ke orang-orang yang diselamatkan lebih dahulu, baru kita berikan kepada orang-orang yang benar-benar berkompeten untuk di bidang tersebut gitu. Seperti itu. Jadi memang perlu apa ya? Perlu jam lama untuk observasi gitu. Untuk observasi itu memastikan apakah si klien ini emang gangguannya sifatnya psikis apa fisik gitu. Kayak misalnya contohnya apa ya? Saya pernah punya pengalaman juga di asrama gitu ya. Si anak itu tiba-tiba saya nggak bisa napas Pak, saya nggak bisa napas kayak gitu. Ini nggak bisa napas, terus akhirnya dibawa ke klinik. Udah ada klinik di kampus gitu ya, dibawa klinik, terus dicek dulu ke dokter nih, dicek ke dokter, ini ada gangguan gastritisnya nggak misalnya kayak gitu, apakah dia punya pengalaman asma atau tidak, dicek dulu. Terus pas dicek semua ternyata enggak. Nah baru akhirnya saya dipanggil juga tuh pada waktu itu, saya dipanggil untuk melakukan teknik relaksasi, yang ternyata si orang tersebut memang sedang panik karena sedang ketakutan karena menjelang ujian gitu, sehingga dia sulit mengontrol dirinya sendiri. Jadi emang apa ya tadi tanda-tanda fisiknya bisa seperti itu tadi. Kalau selama kita masih bisa berkomunikasi, kita bisa menentukan apakah dia ini perlu bantuan yang emang sifatnya manusia dan artian orang-orang yang punya keterampilan tertentu, atau kita butuh orang lain lagi untuk bisa membantu dia lebih menenangkan gitu. Nanti kayak tadi yang teman saya tadi itu yang dia bingung teriak-teriak, yang dilakukan oleh teman saya orang awam adalah menenangkan aja udah gitu. Nggak dikasih terapi apa, hanya menenangkan supaya dia lebih tenang. Setelah itu baru dia tenang, baru saya lakukan observasi. Dan yang saya lakukan adalah cuma bertanya, kamu sekarang tinggal di mana? Namanya siapa? Itu butuh waktu sekitar 30 menit untuk memastikan bahwa dia sadar tentang dirinya dia. Itu. Setelah sadar tentang dirinya dia, baru kita melakukan terapi. Ayo kita coba relaksasinya gitu. Seperti apa? Coba kamu punya masalah apa emang gitu. Kok kamu seperti ini gitu. Baru tuh dia setelah dia tenang. Tapi kalau dia masih panik, masih sulit membedakan sulit mengontrol dirinya dia sendiri, mereka dia sulit mengendalikan kesadaran dirinya dia sendiri, ya berarti kita hanya cukup untuk mendampinginya aja gitu, sambil terus mengobservasi perilakunya seperti apa. Seperti itu Kak. Berarti artinya yang kita tanganin dulu tuh psikosomatisnya ya Pak? Iya. Setelah tertangani baru pelan-pelan kita observasi gitu. Iya, kita buat dia tenang. Yang penting sebenarnya teori psychological first aid itu adalah kita menemani dulu sambil terus lakukan observasi. Itu ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan gangguan yang kesehatan mental gitu. Kita temenin aja dulu sambil terus diobservasi. Terus kalau dia sudah tenang, baru kita gali apakah yang bersangkutan memang gangguan psikosomatis dalam artian bentuk fisik, gangguan fisiknya, atau emang dari fisik itu karena ada faktor psikologis yang menjadi pencetusnya gitu. Seperti itu. Izin Pak. Izin Kak. Ya. Apakah orang-orang seperti ini, orang yang suka teriak segala macam, dia pasti ada satu kebutuhan untuk diperhatikan. Bisa, jadi minta perhatian, karena dengan teriak banyak orang memperhatikan dia. Karena pernah saya menangani gini Kak. Waktu saya sedang ada satu sesi tentang pemberian itu, dia teriak-teriak gitu. Akhirnya saya akses bars, terus sebentar aja untuk relaksasi dia. Setelah itu saya kembali lagi, dia teriak-teriak lagi. Semua pada mulai saya bilang, udah kunciin aja, diemin aja. Setelah dia tidak diperhatikan, dia berhenti sendiri. Yeah. Jadi kayaknya sepertinya
ada unsur bahwa saya minta perhatian. Nah, di balik minta perhatian tentu banyak faktor ya. Tapi kurang lebih gitu bisa jadi ya Kak ya. Bisa jadi. Kan perilaku seseorang itu banyak faktor-faktor penyebabnya kan ya. Ya, betul. Jadi kalau di kasus tadi itu misalnya dia berteriak-teriak, mungkin dulu waktu masa kecilnya kembali ke pengasuhan ya. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu harus berteriak-teriak gitu untuk bisa mendapatkan. Jadi gitu. Ya. Jadi dia keterampilannya ditaunya itu doang gitu. Tapi setelah kita tahu ternyata nggak usah diteriak-teriakin aja juga, tetap aja dicuekin, ya udah akhirnya bisa lebih tenang gitu. Bagian dari mencari perhatian kepada lingkungan sekitar untuk bisa mendapatkan dikasihani gitu. Seperti itu bisa jadi. Cari jati diri lah. Karena ketika dia diteriak waktu itu saya bars Pak. Jadi saya akses bars bisa langsung menang gitu loh Kak. Tapi setelah saya tinggal pergi lagi gitu lagi, oke lah saya cuekin aja. Ya oke Kak, makasih. Kalau dicuekin berarti langsung ini ya, langsung tenang malah ya. Iya. Jadi saya tutup pintunya, yang penting dia tidak keluar, walaupun dia udah remaja sih. Iya. Itu kan sama aja kayak terapi ini loh, time out ketika kita menghadapi siswa yang tadi itu teriak-teriak, marah-marah, kita suruh duduk di pojokan, di time out saja, biar dia refleksi ke dalam gitu. Asal tidak membahayakan lingkungan sekitar, ya udah tinggal pergi gitu. Ini bisa jadi lebih tenang merefleksi masalahnya dia, mengatur napasnya seperti itu. Izin Pak, boleh bertanya Pak? Berarti sebenarnya Pak, teknik-teknik seperti ini tuh sebenarnya sudah kita jalani sebenarnya ya dulu-dulunya. Hanya saja kita nggak tahu ini nama identifikasinya apa, ini nama kualifikasinya apa. Seperti saya contoh, saya punya anak 3, SMA, SMP, SD. Dan hal-hal ini seperti ini sudah saya jalani sebelum saya mengambil kelas psikologi ini gitu. Jadi ya tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah lakukan itu dan kita sudah menjadi terapis untuk klien, untuk anak kita yang sebagai klien dan keluarga kita, bahkan teman-teman kita menurut saya ya. Betul. Hanya bedanya kita nggak tahu istilah ini ternyata masuk dalam nama-nama ini gitu. Betul. Kayak kita melakukan proses tanya jawab, menggali, itu sebenarnya udah proses yang sering kita lakukan ya Kak ya, pastinya. Betul. Gitu. Tapi memang menurut saya sih nggak semua orang tua yang, bukannya saya menyombongkan diri saya, enggak ya Pak, mohon maaf. Cuma memang untuk menangani anak-anak zaman sekarang kan kita butuh pendekatan. Kita lihat dulu dia tenang dulu, setelah tenang kita dekatin. Lalu kita kita ikut empatik. Mama juga dulu gini-gini, tapi kan gini-gini. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan itu sebenarnya Pak. Betul. Sudah. Makanya itu karena dengan adanya ilmu pengetahuan itu kan sebenarnya kita cuma melabelkan, menegaskan lagi ya Pak. Nama lagi gitu. Oh ternyata kayak gini, oh ternyata seperti itu gitu. Sebenarnya kita sudah melakukan gitu. Oke, ada lagi tadi tanya? Tapi Pak, kan dunia psikolog itu kan sering dikaitkan dengan paranormal ya Pak. Nah, cara ngebedainnya antara yang kena kayak paranormal dengan kesehatan mental itu seperti apa Pak? Misalkan dia kan diperiksa ke dokter kan nggak terdeteksi. Nah, ternyata dia ada gangguan non medis gitu Pak. Nah, maksudnya cara ngebedainnya gimana Pak? Misalkan kayak tadi tuh ada pasien yang kayak teriak-teriak atau apa, kan nggak bisa tahu nih, kayak misalkan ada orang yang kena guna-guna atau apapun memiliki gejala yang sama gitu Pak. Ada hal spesifiknya nggak yang menjadi pembeda gitu antara sakit non medis sama yang dikaitkan dengan psikis seperti itu? Oke. Kalau pengalaman saya ketika saya menghadapi klien yang saya sudah tidak bisa mengendalikan gitu ya, apalagi udah sampai ada perubahan suara, perubahan ekspresi muka gitu yang ini kayak di luar batas intuisi, kembali intuisi ya. Ini intuisi kayak bukan lebih ke faktor psikis deh, agak bukan kejiwaan deh, ini lebih ke faktor faktor non medis lah gitu. Ya udah berarti saya udah lepas tangan gitu, dalam artinya saya kasih ke orang yang emang punya peran seperti itu. Jadi emang kemampuan observasi dan kemampuan mengidentifikasi itu aja dulu yang harus kita upayakan gitu. Apakah ini lebih ke case-case yang sifatnya psikis apa non psikis gitu, atau misalnya tadi yang sifatnya tidak apa gangguan-gangguan jin atau apa gitu. Karena emang
gangguan-gangguan jin itu sebenarnya juga karena faktor awalnya itu juga karena ada berhubungan dengan faktor kepribadian juga biasanya gitu. Si orang tersebut memiliki kemampuan yang masalah-masalah yang tidak bisa memiliki kemampuan mengatasi masalah, kemudian tambah lagi kepribadiannya kurang adekuat sehingga kosong gitu loh. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri sehingga dikendalikan oleh energi-energi yang tidak baik dari sekitar kita gitu. Itu faktornya. Ya, Yang saya berarti tahu seperti itu ya. sebagai seorang profesional kita juga harus punya teknik itu ya Pak. Maksudnya lebih mengenal klien kita ya. Betul, makanya itu pembina rapor, observasinya itu harus kuat di situ jadinya. Kalau ketika kita pada saat ngelihat klien kita nih kayak bisa kita kendali ini, ya udah kita kendalinya nggak apa, karena masih sifatnya gangguan ini kok sifatnya gangguan psikologis aja, tapi kalau udah jalannya aneh, ngomongnya ngeracaunya lebih nggak jelas, ya udah kita kasih ke orang yang ahlinya gitu. Kita lepas aja, yang penting kita bisa tahu membedakannya itu aja gitu. Kan bisa kelihatan mana kasat mata kita dengan mana orang yang benar-benar ini gangguan psikologis, apa ini gangguan non psikologis, seperti itu Kak. Maaf Oke, Pak, Pak. Ya, Pak. berarti kalau seorang psikolog itu dia punya kemampuan untuk meruqyah itu lebih baik ya Pak ya? Meruqyah. Karena saya ya artinya saya pernah belajar meruqyah, saya juga artinya memahami gejala-gejala yang bagaimana itu yang non medis atau yang medis gitu. Makanya saya juga penasaran untuk belajar ikut kuliah psikologi gitu. Iya, minimal dengan adanya pembelajaran psikologi bisa tahu ciri-cirinya saja. Nah, ditambah lagi punya keterampilan untuk keterampilan untuk bisa melakukan ruqyah seperti itu. Tapi kita minimal sudah memiliki ciri-ciri mana orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang baik, mana orang-orang yang memiliki kesehatan mental tidak baik, seperti itu. Itu juga harus hati-hati ya Pak, bisa terjebak gitu loh. Kalau begitu. Jika kita akan mengeneralisasi, oh itu ruqyah, perlu ruqyah, oh itu perlu ini, padahal aslinya dia bukan perlu itu gitu loh. Bisa jadi. Tapi makanya itu keterampilan harus terus banyak belajar lah. Saya juga sebagai seorang psikolog juga nggak bisa langsung ujuk-ujuk dapat gitu loh. Tapi terus jam terbang dilatih terus seperti jam itu. Terbang ya, betul. Jam terbang untuk kemampuan untuk itu harus Pak, betul Pak. Betul. Saya juga mempelajari itu, makanya saya bilang secara energi ya, jadinya. Oke Pak. Oke. Tadi kan ada kakak Pak Andika ya, Kak Andika yang tadi pengen bertanya kayaknya. Iya Pak, izin Pak. Silakan Kak Andika. Kak Hanifah maaf ya. Nggak apa-apa, duluan Pak. Izin Pak, kebetulan saya profesinya di industri Pak, di suatu perusahaan Pak. Di dalam hal menyambung dari Kakak Lauren untuk yang tadi mengidentifikasi dengan contoh yang teriak-teriak itu Pak. Nah, yang tadi Bapak sampaikan itu merupakan perilaku Pak. Dengan juga dalam hal yang teriak-teriak itu kan bisa jadi dalam mencari sensasi lah ya, perhatian. Nah, saya pernah interaksi Pak sesama level dengan sifatnya dengan apa-apa tuh dengan suara teriak gitu loh Pak. Padahal perempuan Pak. Perempuan. Nah, dalam hal untuk mengidentifikasi dalam hal seperti itu Pak, apakah ada kecenderungan dalam hal yang tadi dari Kakak Lauren dalam hal mencari perhatian, ingin yang mau dominan ya Pak. Kalau saya lihat sih orangnya idealis ya Pak. Itu ujung-ujungnya dalam hal mengteriak-teriak itu langsung membawanya dalam hal kayak respon dalam hal tangannya untuk refleks dalam hal untuk ke barang gitu loh Pak. Jadi gawat itu Pak, kayak preman gitu, perempuan-perempuan juga Pak gitu. Nah itu dalam hal untuk menghadapi seperti itu bagaimana ya Pak? Untuk dalam hal itu apakah dia emang sudah perilaku seperti itu, apa emang wataknya di dalam dulunya masa kecilnya di keluarga itu emang keras gitu loh Pak. Nah maka dari itu ujung-ujungnya langsung ambil barang di sekitar situ Pak. Ya let's say saya kan tinggal di Indonesia Timur Pak. Indonesia Timur kan lebih cenderungnya dalam hal
pemakai bareng, Pak. Dalam hal untuk lagi teriak-teriak, yang kita menenangkan, tetapi malah responnya malah makin kencang gitu loh, Pak. Itu sih, Pak. Makanya dalam hal itu pengen tahu sih, Pak. Berarti boleh di sharing-sharing, Pak, nanti dalam hal ini. Baik. Kak Andika, jadi saya punya pengalaman kemarin Mbak Jis, baru saya dapat, bukan kemarin, beberapa tahun yang lalu ya. Jadi tadi itu ada informasi dari kepala bagiannya melihat anak buahnya itu dijauhi oleh teman-temannya. Ya, karena yang bersangkutan itu dia itu suka marah-marah. Kalau suka marah-marah, suka refleks tuh membuang barang-barang di sekitarnya sampai teman-temannya ketakutan gitu. Sampai dia dipegangin sama teman-teman cowoknya aja juga, dan dia tetap masih bisa bergerak gitu ya. Nah, ternyata Berontak ya, Pak ya. betul. Ternyata setelah saya eksplorasi dengan tes psikologi, alat tes tertentu, wawancara dan observasi, ternyata dia memiliki traumatis mendapatkan kekerasan dulu dalam pengasuhan dia masih kecil. Terus dia mendapatkan sibling rival, jadi mendapatkan perhatian yang lebih, perhatian yang tidak adil dari keluarganya. Yang lain ya, Pak. Jadi saya pada waktu itu memang tugasnya pada waktu itu suruh mengeksplor kenapa sih dia kayak gitu. Terus dia manipulatif juga akhirnya. Si A ngomong A, si B ngomong A, B seperti apa gitu. Saya kira kita kebingungan. Ini orangnya sebenarnya pengen dikasihani tapi jelek-jelekin orang gitu. Atau pengen jatuhin orang kayak gitu-gitu. Akhirnya kesannya tuh lingkungan tidak mensupport dia gitu. Padahal kita justru lagi eksplor, lagi ngebangun dia untuk bisa berupaya dia aktualisasi dia lebih bagus lagi gitu. Tapi karena sudah seperti itu ya udah akhirnya yang bersangkutan di terapi, waktu itu pertemuan cuma baru sekali aja. Saya baru proses penggalian saja, tapi pada saat melakukan proses terapi belum ketemu. Tapi memang itu harus proses panjang. Dia harus melakukan terapi forgiving, terapi memaafkan, terapi CBT juga gitu ya. Terus terapi bisa juga merelaksasi. Dia harus bisa kemampuan untuk mengelola masalahnya. Dia harus bisa berdamai dengan masalahnya juga. Perlu waktu yang panjang untuk dia. Yang penting ketika dia sadar bahwa dia punya masalah, dia perlu juga tahu cara mengatasinya seperti apa, Kak. Kayak gitu. Jadi memang teman-teman mungkin teman-teman yang di sekitar tadi yang suka marah-marah itu ya observasi aja perlakuan seperti apa ketika sudah membahayakan, ya mungkin segera diamankan dan diberikan kepada pihak yang lebih berkompeten dalam menangani masalah tersebut, Kak. Kayak gitu, Kak Andika, pengalamannya. Kalau misalkan kita dalam hal tadi Bapak bilang terapi, dan kan mohon maaf ya Pak, dengan yang lawan saya ini ya sudah usia yang mohon maaf ya masih mohon maaf tanda kutip ya Pak, mohon maaf dalam hal masih single. Nah, takutnya dalam hal terapi itu malah nanti sensi Pak. Bagaimana ya Pak itu ya, terapinya apa nanti Pak, boleh dalam hal nanti sharing-sharing Pak sama untuk alat tesnya apa sih Pak untuk dalam mengidentifikasi di awal. Lalu yang terakhir nih Pak, maaf sebelum menutup, apakah itu merupakan watak yang tidak bisa diubah gitu loh Pak? Emang sudah dari bawaan bayi lahir emang sudah seperti itu, karena saya tahu dalam hal orang tuanya emang keras sih Pak gitu. Nah itu sih Pak, makasih Pak. Ya, sebenarnya tadi itu kembali watak itu kan bisa berubah kalau dia ada role modelnya. Nah tadi kan dibilang orang tuanya ternyata keras kan, nah gitu. Jadi dia role modelnya mendapatkan perilaku paparan yang keras terus. Jadi dia nggak memiliki keterampilan bagaimana caranya memanajemen emosinya dengan lebih efektif. Bagaimana dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Itu dia memiliki kurang keterampilan, maka itu dia perlu lingkungan support system yang mengajarkan dia untuk bisa lebih kembali ke yang lebih baik lagi dalam mengatasi masalah, dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan keluh kesahnya, dalam mengendalikan regulasi ketika dia marah gitu. Itu perlu dilatih dan perlu keterampilan, dan alat tesnya sebenarnya ada juga berbagai macam alat tes yang bisa kita lakukan gitu. Kalau saya biasanya melakukan alat tes dengan alat tes bisa MBTI,
bisa 16 PF, kayak gitu-gitu yang bisa untuk melihat karakter tingkat kecemasannya seperti apa, keinginan marahnya seperti apa, di level berapa, atau mungkin di internet juga sudah banyak sekarang. Stress anxiety juga ada gitu. Kita bisa ngecek dengan tingkat stresnya seperti apa gitu ya. Terus tingkat depresinya seperti apa, kita bisa cek juga untuk memastikan levelnya terlebih dahulu. Kalau emang dia berada di level yang tinggi, berarti ya kita kasih penanganan-penanganan kepada orang-orang yang memang sudah berkompeten di bidangnya gitu. Kita hanya bisa merujuk saja dan menyampaikan informasi-informasi pelengkap saja untuk si terapisnya itu bisa melakukan pengobatan kepada yang bersangkutan, seperti itu. Itu Kak Andika. Boleh Pak, nanti boleh sharing ya Pak untuk terapinya di mana ya Pak? Baik. Kita masih silakan. Kita lanjutkan lagi ya. Hanifa. Lanjutkan aja dulu. Oke. Masih sekarang sudah jam berapa? Oh, udah jam 9. Sampai jam berapa kita hari ini? Jam 12 malam, Pak. Baik. Selanjutnya seberesnya aja, Pak. Baik. 10, Pak. Ini ada teknik beyond the access ya. Teknik beyond the access. Definisi teknik beyond the access adalah teknik reflektif yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan mengembangkan pemahaman mendalam tentang situasi atau masalah yang terjadi, terutama setelah situasi peristiwa atau krisis yang besar. Ya, di sini lebih ke tadi apa? Mengidentifikasi masalah dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang situasi atau masalah yang terjadi, terutama setelah suatu peristiwa atau krisis yang besar. Teknik ini menekankan pentingnya refleksi pasca kejadian untuk memahami dampak jangka panjang, menyusun kembali pengalaman dan merencanakan langkah-langkah berikutnya. Ya. Dan istilah beyond the access ini merujuk pada fase pasca kritis atau bencana, di mana proses reflektif membantu individu atau kelompok untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman tersebut. Ya, jadi di sini untuk orang-orang yang assessment untuk orang-orang yang pernah mengalami traumatik atau krisis-krisis tertentu dalam dirinya dia. Bisa krisis yang sifatnya kecil atau dari sifatnya internal dalam dirinya dia, atau yang dari eksternal, artinya mengalami suatu kejadian-kejadian yang sangat berkesan atau bencana yang sangat berkesan gitu. Nah, ini tujuannya apa sih tadi beyond itu? Tadi tadi beyond artinya apa tadi? Beyond the access tujuannya adalah mengidentifikasi dampak pasca krisis. Teknik ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari peristiwa atau krisis tertentu, baik yang bersifat emosional, fisik, atau sosial. Ini membantu individu atau kelompok untuk memahami bagaimana mereka dipengaruhi oleh peristiwa tersebut. Teknik ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak atau peristiwa, baik itu bersifat emosional, fisik, atau sosial, yang membantu individu atau kelompok untuk memahami bagaimana mereka dipengaruhi oleh peristiwa tersebut. Yang kedua, mengembangkan pemahaman mendalam tentang krisis melalui refleksi. Teknik ini menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan krisis atau serta cara-cara untuk menghadapinya secara konstruktif. Ya, melalui refleksi ini, teknik ini menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan krisis. Faktor-faktornya apa kita gali, terus bagaimana cara menghadapinya secara baik. Kemudian tujuannya berikutnya adalah perencanaan untuk pemulihan dan pertumbuhan. Assessment beyond the access berfokus pada cara-cara untuk bangkit dari krisis dengan merencanakan langkah-langkah untuk pemulihan dan pengembangan setelah bencana atau peristiwa yang sulit. Tadi saya bilang kan ya, bencana lebih ke eksternal yang dari luar dari diri kita, atau peristiwa yang sulit dalam masalah-masalah yang kita hadapi, gitu ya. Kemudian
Apa itu strukturnya? Nah, struktur teknik dari assessment beyond the assess itu. Yang pertama di sini ada refleksi terhadap krisis atau peristiwa, di mana mengundang individu untuk merenungkan peristiwa yang terjadi, menggali perasaannya seperti apa, reaksinya bagaimana, dan dampak yang ditimbulkannya seperti apa. Hal ini dilakukan dengan cara menggali apa yang sudah terjadi, serta menganalisis dampak langsung dan jangka panjang. Ya, jadi ini sebenarnya kayak metode assessment beyond the assess ini lebih ke konseli tadi itu, kayak mundur ke belakang, regresi tadi itu bisa. Karena kita mencari lagi sumber penyebab dari krisis tersebut, dibangkitkan kembali untuk kita bisa kita maafkan, kita terima dengan lapang dada, atau kita lepaskan gitu. Yang kedua, evaluasi proses pemulihan melibatkan evaluasi langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi peristiwa tersebut, apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil, dan mengapa. Itu berhasilnya apa, yang tidak berhasilnya apa, dan kita sama-sama dieksplor, digali, dan kasih tahu reason-nya. Kemudian struktur berikutnya adalah pembelajaran dan perubahan. Apa yang bisa dipelajari dari krisis atau pengalaman tersebut untuk menghindari atau memitigasi masalah serupa di masa depan. Jadi pelajaran apa, hikmah apa yang bisa kita dapatkan untuk bisa menjadi strategi untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang akan datang. Bagaimana tadi itu peristiwa tersebut dapat mengubah cara individu atau kelompok beroperasi, berpikir, atau berinteraksi di masa depan. Dan ada bagaimana rencana pemulihan dan pertumbuhan dalam pengembangan dirinya dia. Membantu untuk merumuskan rencana tindakan dan langkah-langkah ke depan untuk pemulihan yang berkelanjutan. Baik itu secara individu maupun secara kolektif. Ya. Ini nanti bisa masuk ke terapi, ada yang namanya terapi Sedona Method, di mana ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita diberi pertanyaan, kamu mau nggak melepaskan masalah ini? Kalau setelah diketahui masalahnya apa, akal masalahnya apa, kamu mau nggak melepaskan masalahnya? Kalau mau, kapan melepaskannya? Bagaimana rasanya ketika kamu melepaskan? Kalau kamu tidak mau melepaskan masalah ini, apa efeknya buat kamu? Itu terus dibalik-balik terus, diulang-ulang terus untuk bisa mendapatkan rencana pemulihan dan pertumbuhan dia menjadi lebih baik lagi. Kemudian manfaat teknik assessment beyond the assess ini yaitu sangat membantu dalam konteks krisis emosional atau trauma dengan memberi ruang untuk refleksi pasca peristiwa. Individu dapat mulai memproses perasaan mereka, menerima kenyataan, dan menemukan cara untuk pulih secara emosional. Manfaat teknik berikutnya adalah meningkatkan ketahanan. Individu atau kelompok dapat mengembangkan ketahanan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan atau krisis di masa depan dengan lebih baik. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, membantu individu atau kelompok untuk mengevaluasi apa yang berhasil selama krisis, serta di mana mereka masih perlu memperbaiki atau mengembangkan diri. Nah, ini kenapa dicek apa yang berhasil selama krisis itu adalah untuk bisa membangkitkan rasa percaya diri dan konsep dirinya lebih baik lagi. Karena ketika kita bisa berhasil menyelesaikan satu masalah dengan satu masalah berikutnya, muncul namanya self-efficacy. Kenikmatan karena kita sudah berhasil melewati tahap-tahap perkembangan kita yang tadinya kita nggak bisa, sekarang ternyata kita sekarang bisa. Berhasil itu bisa menumbuhkan self-image kita gitu. Membuat kita jadi lebih percaya diri lagi, dan sehingga kita memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan datang. Yang berikutnya, manfaat berikutnya adalah adanya perubahan secara berkelanjutan.
Dengan memfokuskan pada pembelajaran, teknik ini memungkinkan perubahan yang berkelanjutan untuk meningkatkan cara-cara mereka menangani situasi krisis atau masalah serupa di masa depan. Jadi, kembali lagi ya, ada perubahan berkelanjutan. Dengan memfokuskan pada pembelajaran, teknik ini memungkinkan perubahan yang berkelanjutan seperti apa untuk meningkatkan cara-cara mereka menangani situasi krisis atau masalah serupa di masa depan. Jadi, ketika ada saya mendapatkan suatu klien, terus kita kasih nasihat ABC, klien terapis yang bagus atau psikolog yang bagus atau guru yang bagus adalah tidak membuat si klien itu jadi ketergantungan dengan kita, gitu. Tapi dia memiliki keterampilan baru dan dia bisa lepas dari kita untuk bisa dia menyelesaikan masalah-masalahnya dia sendiri. Dan dia bisa tahu, oh ketika saya punya masalah, ada krisis sesuatu dengan diri saya, maka saya memiliki masalah, saya bisa menanganinya dengan A, B, C, D, dan itu akan bisa terus dilatih setiap ada stimulus yang menghadapi dia tersebut, dia bisa punya strategi-strategi untuk bisa mengatasi masalah-masalah di masa depan. Kemudian next. Nah, okay. Penggunaan assessment beyond the assess. Di sini ada kasus seorang psikolog bekerja dengan seorang klien yang baru saja melalui peristiwa traumatis seperti kehilangan orang yang dikasihi. Klien merasa sulit untuk melanjutkan hidup dan ingin memahami bagaimana perasaan mereka dan cara untuk pulih. Ya, ini kasusnya seperti ini, beyond the assess. Pertanyaan reflektif, ini pertanyaan si terapisnya atau psikolognya. Apa dampak emosional yang ditimbulkan oleh kehilangan ini pada klien? Apa dampaknya? Tuh. Sebelum kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Terus, apa yang sudah dilakukan untuk membantu klien dalam proses berduka? Dan apa yang bisa lebih diperbaiki lagi? Yang ketiga, apa langkah selanjutnya dalam terapi untuk membantu klien menerima kehilangan dan mulai bergerak maju? Sebenarnya keywordnya di sini. Kita ketika dengan assessment beyond the assess tersebut adalah kita memberikan pemahaman, baik pikiran dan perasaan, bahwa klien itu bisa menerima apapun yang terjadi dalam diri kita. Karena selama kita masih tidak menerima atau denial, menyangkal gitu ya, atau tidak marah-marah, itu akan sulit untuk bisa dilakukan proses terapi gitu ya. Karena nggak akan bisa berubah. Tapi selama dia bisa menerima, memahami, mengerti, itu akan sedikit demi sedikit bisa terjadi perubahan. Nah, kembali lagi, si klien tersebut kita pastikan dia mau berubah atau tidak. Kalau dia mau berubah, ikuti langkah-langkah, kita bekerja sama bareng-bareng dan kita nyatakan bahwa kita siap membantu klien tersebut gitu. Kemudian keunggulan adalah keunggulan teknik assessment beyond the assess itu membantu pemulihan pasca krisis. Teknik ini sangat efektif dalam membantu individu atau kelompok untuk merespon dan bangkit setelah mengalami peristiwa traumatis atau krisis besar. Ya. Jadi beyond the assess ini efektif untuk membantu individu atau kelompok untuk merespon dan bangkit setelah mengalami peristiwa traumatis atau krisis besar. Tapi ini perlu namanya banyak pengetahuan, banyak wawasan, banyak ilmu yang kita sudah berikan sama klien tersebut. Kenapa dia tidak bisa merespon? Kenapa dia tidak bisa bangkit dari traumatisnya? Karena dia tidak punya pengetahuan. Caranya nggak tahu caranya seperti apa. Tapi selama kita tahu caranya apa,
insya Allah itu pasti akan bisa bangkit dari permasalahan-permasalahannya tersebut atau krisisnya tersebut. Yang kedua, pendekatan konstruktif dari keunggulan beyond the access. Fokus utama teknik ini adalah pada pembelajaran dan pemulihan yang mendorong individu untuk melihat peristiwa dari perspektif konstruktif dan mengembangkan keterampilan ketahanan untuk masa depan. Maksudnya apa di sini? Jadi, dalam proses pembelajaran pemulihan ini, di cara berpikir kita punya cara-cara yang lebih positif untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Kita punya keterampilan baru, kita punya sudut pandang baru yang membuat kita lebih mampu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, dan kita supaya untuk bisa resilience, untuk bisa bertahan untuk masa depan yang terus dinamis gitu. Yang ketiga, keunggulan dari beyond the access, teknik ini sangat relevan bagi mereka yang bekerja dalam lingkungan yang rentan terhadap krisis. Misalnya, pekerja sosial, konselor, manajer krisis, atau individu yang mengalami bencana alam. Ya, kenapa ini relevan? Karena ternyata ternyata kita sebagai seorang konselor juga jadi rentan terhadap krisis ini karena mungkin bisa jadi kita terbawa oleh masalah-masalah yang pernah kita hadapi gitu. Sebenarnya kita ingin akan membantu, gitu. Kita terlalu bersimpati, gitu, bukan berempati, bersimpati sehingga kita terbawa sehingga kita bisa mengalami krisis tersebut gitu. Nah, yang perlu kita atasi atau kita menjadikan tameng kita adalah kita harus bisa memiliki keterampilan untuk mengendalikan mana hal-hal yang bisa kita tangani, mana hal yang tidak bisa kita tangani, supaya kita juga bisa melakukan refleksi. Oh, berarti saya udah nggak bisa kita tangani, ya udah kita cari orang untuk bisa bantu dia lagi, atau ikutkan dia atau klien dalam suatu lingkungan yang mensupport dia menjadi lebih positif gitu. Selanjutnya, nah ini kesimpulan dari semuanya, kapan waktu yang tepat untuk setiap teknik-teknik yang digunakan tersebut. Di sini, menurut assessment, kalau assessment of need, waktu yang tepat adalah saat pertama kali menghadapi masalah atau perubahan besar, terutama untuk menentukan apa yang perlu dilakukan atau bantuan yang diperlukan. Ya. Saat pertama kali menghadapi masalah atau perubahan besar, terutama untuk menentukan apa yang diperlukan atau bantuan yang diperlukan. Kemudian pada assessment vision need, kapan? Ketika melatih keterampilan berpikir kritis atau analisis dalam situasi yang realistis atau hipotetis, dan ketika ada masalah yang kompleks yang memerlukan pemecahan masalah dari berbagai perspektif. Sedang kalau beyond the access, setelah mengalami peristiwa besar atau krisis, untuk melakukan refleksi mendalam tentang dampak peristiwa tersebut dan merencanakan pemulihan serta pembelajaran untuk masa depan. Itu ya bedanya. Selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Diskusi ini tadi menarik sekali. Izin Saya, Pak. Pak. Oh ya udah. Izin tanya Pak. Silakan. Tadi di antara teknik yang tadi ada berapa teknik ya? 3. Nah itu ketiga itu mana yang lebih sering digunakan Pak? Atau disesuaikan saja atau gimana itu? Kembali lagi sesuai dengan kebutuhan Kak. Gitu ya. Kebutuhan kita apa? Kita harus pintar-pintar pakai topik gitu. Kalau dulu saya kan ikut pelatihan life coach atau coach profesional gitu ya. Saya seorang psikolog, saya seorang konselor, saya seorang psikolog, konselor, training, asesor.
itu pintar-pintar kita gunakan topi. Nah, pada saat saya sebagai seorang coach, saya tuh nggak boleh banyak ngasih nasihat kepada klien, gitu. Tapi saya ngasih banyak bertanya terus, mengeksplor terus sampai dia mendapatkan kesadaran dalam dirinya dia bahwa dia ingin berubah, dia ingin melakukan tindakan tertentu. Tapi ketika udah dia sedih, larut dalam masalahnya, dia kembali flashback kepada masa dan dia belum berdamai dengan dirinya dia, ada tadi peristiwa traumatis gitu ya, yang berdampak pada dirinya dia, emosinya dia, saya langsung ganti topik lagi dengan jadi seorang konselor. Gitu. Saya gali lagi dan saya jadi seorang psikolog juga, saya gali, saya berikan terapi-terapi tertentu. Tapi setelah dia sadar atau dia memiliki ketenangan, saya balik lagi jadi coach lagi gitu. Jadi kembali lagi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, kita harapkan seperti itu. Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Izin Pak, siapa dulu Mbak? Ya Kak Luren. Oke, terima kasih Kak. Saya sendiri juga pernah pelatihan ELC Kak. Coach saya juga coach juga. Waktu saya mendampingi beberapa UMKM, saya pernah juga Kak. Nah, ini untuk misalnya assessment of needs, kita pertama kali kan jelas ini ya, artinya kita tidak bisa ketika bertemu langsung pertama dengan klien, lalu kita langsung menganalisa, oh ya dia perlu langsung ke FICNET atau ke Beyond the Asset, kan belum. Jadi andai kata assessment of need, lalu dia langsung masuk ke Beyond the Asset, assess pertemuan pertama, terus pertemuan kedua, ataukah kita melewati ini secara bertahap Pak? Kalau menurut saya ini loncat-loncat aja sesuai kebutuhan. Loncat-loncat. Tapi kunci kita sebagai seorang terapis atau coach adalah membina raport, gitu. Membina ada rapor ya Kak ya? Membina raport dulu, gitu. Karena percuma kita pakai teori ABC ternyata nggak kena nih chemistry-nya, gitu. Nggak kena chemistry-nya antara kita dengan klien. Jadi perlu membina raport dulu. Nanti kalau saat ini saya butuhnya dia lagi butuh Beyond the Asset dulu nih, kita coba bantu untuk menangani krisisnya dulu. Boleh nggak apa kita tangani dulu. Baru kita cara dia tuh bangkitnya gimana dengan misalnya assessment of needs, kebutuhan dia seperti apa. Terus baru kita latih lagi gimana dia ngatasi secara lebih situasi kalau misalnya dihadapkan pada situasi yang berbeda, gimana dia ngatasinya, bebas sebenarnya, nggak ada patokan gitu. Nah, berarti kalau saya tadi melihat lebih di BNTS lebih banyak menggunakan kayak seperti sesi hipnoterapi atau sesi pelepasan kurang lebih ya Kak ya? Betul. Betul ya Kak ya?